Polda Banten tangkap 5 pelaku kasus TPPO. Atlet gulat juara SEA Games jadi korban penipuan narapidana Lapas Magetan, Rp121 juta melayang. Polres Jepara menggelar pelayanan program KB gratis untuk masyarakat. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Jumat 28 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira, inilah Presisi Petang selengkapnya. Mengaku bisa membantu membangun sasana gulat, seorang narapidana di Lapas Magetan, Jawa Timur menipu atlet gulat juara SEA Games asal Magetan. Total kerugian yang diderita korban mencapai Rp121 juta. Tersangka sudah kita bawa ke sini sendiri. Atlet gulat juara SEA Games menjadi korban penipuan seorang narapidana di Lapas Magetan, Jawa Timur. Kasus ini terungkap setelah korban melapor ke Polres Magetan, Polda Jawa Timur. Kepada korban, pelaku mengaku petugas dari Dinas Sosial dan menyampaikan informasi tentang bantuan sarana dan prasarana tempat latihan gulat. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengirimkan struk transfer atas nama donatur ke rekening pengurus Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Kabupaten Magetan, menyalurkan sejumlah uang kepada seseorang. Nah, salah satu pelaku ini menghubungi korban bahwa pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Magetan akan memberikan bantuan dana pembangunan gedung latihan yang ada di Magetan. Makanya yang bersangkutan dimohon untuk mentransfer terlebih dahulu ke panti sosial. Panti sosial karena yang bersangkutan ini percaya dan yakin bahwa telepon itu benar, maka yang bersangkutan ini mau mentransfer uang dari rekening yang bersangkutan ke rekening pelaku. Total uang yang telah ditransfer sebesar Rp121 juta. Total seluruhnya. Uang yang telah ditransfer oleh pelaku kemudian ditransferlah ke pelaku yang lain yang bersama-sama melakukan kejahatan atas nama si A. Sekarang kita lakukan penahanan bahwa yang bersangkutan turut serta dan juga bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan sehingga kami melakukan penahanan. Dari Rp121 juta uang yang telah ditransfer oleh korban ditransfer kepada pelaku sebesar 97 juta. Nah, oleh pelaku ini uang dipergunakan untuk membeli perhiasan kalung. Sekarang kami lakukan penyitaan. Kemudian membeli handphone, membeli 1 unit sepeda motor Scoopy, 1 unit sepeda motor, dan juga membeli gelang. Tapi gelangnya telah dijual kembali, uangnya sudah dihabiskan, dan di pelaku si A ini ditemukan sisa barang bukti sebesar 5 juta sehingga kami lakukan penyitaan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 378 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1E, pasal 56 ke 1E KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.
waktu itu sudah Tim Humas Polres Magetan, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. berapa jumlah? Masih dalam rangkaian Hari Jadi Polwan ke-75, Polwan memberikan penyuluhan dan pengobatan umum kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak 1 atau LPKA kelas 2 Jakarta. Kami hormati Kepala Dalam kegiatan yang digelar pada Jumat 28 Juli 2023, Perwira Koordinator Polwan, Brigjen Pol Desi Andriani mengatakan kehadiran Polwan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Jakarta adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam gelar bakti kesehatan kepada anak-anak binaan serta memberikan penyuluhan tentang perlindungan anak. Hari ini kita berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2, di mana kehadiran Polisi Wanita Republik Indonesia dalam rangka Hari Jadi ke-75, kita ingin memberikan suatu bakti kesehatan ya Bu Andrini kepada anak-anak binaan kita, pengobatan umum dan juga penyuluhan kesehatan dan juga memberikan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Semoga kehadiran kita dirasakan oleh anak-anak binaan kita di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini. Apapun latar belakang konflik yang dihadapi oleh anak tersebut, anak sebagai generasi penerus, saya juga sebagai orang tua, terpanggil untuk mendorong anak-anak kita, memberikan motivasi untuk menikmati semua proses di lembaga pembinaan ini agar setelah selesai melakukan pembinaan bisa kembali beraktivitas lebih positif lagi dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara. Harapan kita ke depan Polisi Wanita Republik Indonesia semakin lebih berkiprah di semua lini, khususnya dalam melakukan tugas-tugas pokok yang diembankan kepada kita semuanya. Bravo untuk Polwan Republik Indonesia. Pelaksana harian Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Jakarta, Iswandi, mengapresiasi kegiatan bakti kesehatan yang digelar Polwan Republik Indonesia dalam rangka Hari Jadi Polwan ke-75. Terima kasih. Yang pertama kami ucapkan kepada Kakor Polwan, Ibu Brigjen Desi, yang berkenan mengunjungi kami di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 DKI Jakarta, yang berkenan melihat anak-anak kami, ngecek kesehatan anak-anak kami, ngasih penyuluhan tentang hukum, menyeluruh kesehatan. Semoga ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami yang kedepannya untuk Polwan semakin baik, semakin menjadi ibu kami semua, membuat kami makin bangga dengan Polwan Indonesia. Kegiatan bakti kesehatan di lapas anak ini diharapkan dapat bermanfaat bagi anak binaan di LPKA kelas 2 Jakarta. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Polda Banten menangkap 5 pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang di ruang media center Mako Banten. Dalam kasus TPPO ini, para pelaku bermodus menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi kepada para korban. Polda Banten menggelar konferensi pers penangkapan 5 pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang di ruang media center Mapolda Banten pada Senin 24 Juli 2023. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto menjelaskan bahwa 5 pelaku diamankan dari sejumlah wilayah di Banten. Kelima pelaku ditangkap pada bulan Juni dan Juli 2023. Para pelaku melancarkan modus kepada korban dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, sampai hari ini atau sampai saat ini, Polda Banten berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolda terkait dengan penanganan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian sampai saat ini tersangka ada 16 orang yang sudah diamankan. Dan hari ini press conference ada 5 tersangka yang kita amankan. Yang dengan di Polda termasuk Polres Jajaran. Dari data ini kita terus akan berkembang dan kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti mohon doanya ya nanti kita dapat ungkap yang lebih besar. Dalam kasus TPPO ini, para pelaku dikenai pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.
Tim Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.